Kita ke informasi lainnya, di mana 2 korban tanah longsor di Kebumen, Jawa Tengah ditemukan petugas gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu di Rangkas Bitung, Banten, petugas berhasil menyelamatkan pekerja yang tertimbun longsor. Korban dilarikan ke RSUD Adi Jarmo. Pekerja proyek bangunan di Rangkas Bitung, Lebak, Banten ini berhasil dievakuasi petugas gabungan setelah tertimbun tanah longsor. Saat itu, korban yang tengah membuat fondasi bangunan tiba-tiba tertimpa material longsor karena kondisi tanah yang labil. Petugas bersama warga bertindak cepat sehingga korban bisa diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Aji Darmo. Korban langsung dilarikan ke RSUD Aji Darmo untuk segera dilakukan penanganan karena ketika kejadian beliau tertimbun hingga leher. Di Kebumen, Jawa Tengah, petugas gabungan berhasil menemukan korban kedua yang tertimbun tanah longsor. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan korban pertama atau berjarak sekira 100 meter dari rumahnya. Kini petugas masih mencari korban ketiga. Pencarian korban terkendala cuaca. Yang pertama karena faktor cuaca ya, karena dari pagi hingga jam 12 siang untuk seputaran lokasi kejadian diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan ini mengharuskan kita menghentikan aktivitas tim SAR gabungan. Sebelumnya, petugas telah berhasil menemukan korban tewas. Jumlah korban dalam musibah tanah longsor ini mencapai 3 orang. 2 telah ditemukan dalam kondisi meninggal dan 1 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Nah, Ustaz, ini kan bekerja adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, terutama untuk kaum laki-laki. Namun tak jarang di dalam pekerjaan kita menemukan rintangan hingga resiko celaka seperti berita tadi nih, Ustaz. Nah, ini dalam Islam gimana nih, Ustaz, jika kita celaka dalam melakukan pekerjaan? Ya, ini ada 2 hal ya. Jadi pertama saya prihatin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu untuk yang tertimpa musibah. Pertama adalah syahid ya. Selain yang mati karena berperang terbunuh di jalan Allah ya, tapi ada beberapa yang syahid juga. Salah satunya adalah ketika dia terkena penyakit ya, taun, atau karena tenggelam dia bisa syahid, atau karena misalnya tertimpa bangunan ya, benturan keras, gempa bumi ya, longsor seperti tadi. Insya Allah jika orang-orang ini berada dalam ketaatannya kepada Allah ya, insya Allah mereka akan kemudian dimatikan dalam keadaan syahid. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika masalah kerja ini kan Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa kerja itu adalah dalam bentuk ibadah ya, karena dia juga berjihad bersungguh-sungguh ya, mencari pekerjaan, keluar dari rumahnya untuk menafkahi keluarganya, untuk membawa keluarganya. Nah, inilah salah satunya juga Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya, itu fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, agar dia tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Jadi insya Allah ini ada 2 hal, kerjanya itu sendiri dengan kesungguhan dan dalam ketaatan kepada Allah, kerja yang halalan, thayyiban, itu juga menjadi merupakan ibadah ya, fisabilillah. Dan kemudian ketika di dalam bekerja mendapatkan musibah dalam ketaatan kepada Allah, musibah yang dia terima seperti gempa bumi, longsor atau apapun ya, tenggelam dan lain-lain, insyaallah dia akan syahid atau dimatikan dalam kondisi syahid, insyaallah. Ya, insyaallah.